Nama Xabi Alonso kembali menjadi sorotan sebagai salah satu pelatih paling diburu di Eropa usai perpisahannya dengan Real Madrid. Meski demikian, pelatih asal Spanyol tersebut memilih bersikap selektif dalam menentukan langkah berikutnya. Alonso dikabarkan telah menolak tawaran dari raksasa Ligue 1, Olympique de Marseille, yang tengah mencari pelatih baru pasca kepergian Roberto De Zerbi. Kondisi internal Marseille memang jauh dari kata ideal. De Zerbi meninggalkan klub berjuluk Les Minots itu melalui kesepakatan bersama pada awal bulan ini, menyusul kegagalan tim melangkah ke fase utama Liga Champions setelah finish tepat di luar zona playoff. Kekalahan telak 0-5 dari rival abadi Paris Saint-Germain di Ligue 1 pada 9 Februari lalu menjadi laga terakhirnya di pinggir lapangan Stade Velodrome. Manajemen Marseille menilai Alonso sebagai sosok tepat untuk menstabilkan situasi, namun pendekatan tersebut langsung ditolak. Mantan pelatih Bayer Leverkusen itu disebut menilai struktur klub terlalu berantakan untuk menjamin proyek jangka menengah yang stabil dan kompetitif. Sikap hati-hati Alonso tak lepas dari pengalamannya di Madrid. Ia ditunjuk menggantikan Carlo Ancelotti pada Mei lalu, tetapi hanya bertahan kurang dari 8 bulan. Di tengah kabar bahwa sebagian pemain tak sepenuhnya menerima pendekatannya, Los Blancos resmi berpisah dengannya pada 12 Januari, sehari setelah kekalahan 2-3 dari Barcelona di final Supercopa de Espanya. Pasca kepergian Alonso, Real Madrid menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai pelatih anyar dengan promosi dari Real Madrid Castilla. Debut Arbeloa berjalan buruk setelah timnya disingkirkan Albacete di Copa del Rey. Namun, ia berhasil membalikkan keadaan dengan meraih 5 kemenangan beruntun di La Liga dan kini memimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin atas Barcelona. Alasan, kekacauan, yang membuat Alonso menjauh dari Marseille bukan semata hasil di lapangan. Situasi internal klub ikut memanas setelah kepergian De Zerbi. Direktur olahraga Mehdi Benatia bahkan sempat mundur sebelum akhirnya kembali menjabat hingga akhir musim. Ketidakstabilan manajerial inilah yang diakini menjadi faktor utama penolakan Alonso. Marseille akhirnya menunjuk Habib Beye sebagai pelatih baru. Klub menegaskan bahwa kedekatan emosional Beye dengan Olympique de Marseille serta pemahamannya terhadap kultur klub menjadi alasan utama penunjukan tersebut. Namun, keputusan ini terbilang berisiko mengingat Beye baru saja dipecat oleh Rennes setelah gagal meraih kemenangan dalam 5 laga terakhir, termasuk 4 kekalahan beruntun. Ironisnya, Rennes justru mampu menundukkan PSG 3-1 tak lama setelah memecatnya. Pelatih berusia 48 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2027 dan akan memulai kiprahnya bersama Marseille dengan laga tandang ke Brest pada Sabtu 21 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Saat ini, Marseille menempati peringkat keempat klasemen Ligue 1. Sementara itu, meski menutup pintu untuk Marseille, nama Alonso masih santer dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Liverpool. Ikatan emosional antara mantan gelandang The Reds tersebut dengan klub Merseyside itu masih kuat, meski manajemen Liverpool hingga kini tetap memberikan dukungan penuh kepada Arne Slot, yang tengah menjalani musim keduanya di tengah ekspektasi tinggi usai belanja besar pada bursa transfer musim panas lalu. Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, dikabarkan telah menyusun daftar hitam berisi 6 pemain yang tidak masuk dalam rencananya untuk musim depan. Dengan kontrak yang akan berakhir pada Juni 2026, mantan pelatih Napoli dan tim nasional Italia itu kini berada di bawah tekanan besar untuk membuktikan dirinya sebagai sosok yang tepat membawa si nyonya tua kembali bersaing di level tertinggi Eropa. Namun, perjalanan Spalletti bersama Juventus sejauh ini belum berjalan sesuai harapan. Sejak ditunjuk menggantikan Igor Tudor di awal musim, performa tim masih jauh dari kata stabil. Juventus hanya meraih 1 kemenangan dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi, dengan 3 kekalahan telak yang menyisakan tanda tanya besar. Rentetan hasil buruk itu diawali kekalahan 0-3 dari Atalanta di perempat final Coppa Italia awal Februari. Setelah itu, Juventus hanya mampu bermain imbang melawan Lazio, sebelum kalah dramatis di derby di Italia kontra Inter Milan. Puncaknya terjadi di Eropa, ketika Kenani LDZ dan kolega dibantai Galatasaray dengan skor 5-2 di Istanbul pada leg pertama playoff fase gugur Liga Champions, Rabu lalu. Di tengah periode sulit tersebut, Spalletti disebut telah mengambil kesimpulan tegas. Sedikitnya 6 pemain tim utama dinilai tak lagi sesuai dengan kebutuhan taktik dan visi jangka panjangnya. Menjelang bursa transfer musim panas yang krusial, nama-nama tersebut dikabarkan tidak akan masuk rencana sang pelatih andai ia tetap bertahan musim depan. Nama Lois Openda berada di urutan teratas daftar pemain yang terancam angkat kaki. Striker Belgia itu tampil jauh di bawah ekspektasi sejak didatangkan dari RB Leipzig dengan status pinjaman plus klausul wajib beli senilai total 44 juta euro. Dari 30 penampilan bersama La Vecchia Signora, ia hanya mencetak 2 gol dan sepanjang 2026 baru mengoleksi 87 menit bermain dari 8 laga. Penampilannya dinilai gagal meyakinkan, baik di sesi latihan maupun saat mendapat kesempatan tampil. Posisi Openda semakin terdesak saat Juventus bertandang ke Istanbul.
Dengan Duan Vlahovic dan Jonathan David absen karena cedera, banyak pihak memperkirakan Openda akan dipercaya sebagai starter. Namun, Spalletti justru memasang Weston S1 MCHI Pronunciation Kenny sebagai false nine. Keputusan tersebut dianggap sebagai sinyal paling jelas bahwa masa depan Openda di Turin berada di ujung tanduk. Evaluasi besar juga menyasar lini belakang Juventus. Juan Cabal disebut kesulitan memenuhi tuntutan sistem Spalletti, terutama dalam membangun serangan dari belakang. Penampilannya saat kekalahan telak dari Galatasaray menjadi sorotan utama. Sementara itu, Federico Gatti juga berada dalam posisi rawan. Masuk sebagai pemain pengganti di Istanbul, ia dinilai kurang sigap dan gagal menstabilkan pertahanan. Jika bertahan musim depan, Gatti kemungkinan hanya akan berperan sebagai pelapis. Di bawah Mistar, performa Michele Di Gregorio turut menjadi perhatian. Juventus kebobolan 13 gol dalam 4 laga terakhir, memunculkan kekhawatiran soal absennya figur dominan di posisi penjaga gawang. Selain itu, dua pemain muda Vasily Jadi dan Edon Zegrova juga dinilai gagal menembus rotasi utama meski datang dengan ekspektasi tinggi. Ironisnya, di saat Spalletti sibuk menentukan siapa yang akan dilepas, posisinya sendiri belum sepenuhnya aman. Meski saat ini ia masih memegang kendali atas arah tim, keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen klub. Beberapa bulan ke depan akan menjadi periode krusial, baik bagi sang pelatih maupun para pemainnya. Kegagalan meraih trofi besar atau finish meyakinkan di Serie A berpotensi memicu perombakan besar-besaran di tubuh Juventus. Pada 8 Februari lalu, Ousmane Dembélé dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa Paris Saint-Germain telah kembali ke level terbaik mereka, level yang pernah mengantar klub ibu kota itu meraih treble bersejarah. Pernyataan tersebut bukan sekadar omong kosong. Dalam laga La Classique, PSG mengirim pesan keras kepada rival domestik dan Eropa dengan menghancurkan Olympique de Marseille 5-0 di Parc des Princes. Ini pertandingan spesial bagi seluruh warga Paris, ujar Dembélé sambil tersenyum lebar. Di paruh kedua musim ini, kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan semuanya. Target utama PSG tentu mempertahankan gelar Liga Champions. Namun, mempertahankan mahkota Ligue 1 ternyata tak semudah yang dibayangkan. Alih-alih melenggang nyaman menuju gelar kelima beruntun, PSG kini justru berada di posisi kedua klasemen, tertinggal dari Lens dengan 12 laga tersisa, sebuah situasi yang nyaris tak pernah mereka alami dalam beberapa musim terakhir. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Ligue 1? Apakah PSG tengah berada dalam masalah serius? Dan yang lebih menarik, bisakah Lens memanfaatkan momentum ini untuk merebut gelar Liga kedua mereka yang pertama sejak 1998? Pelatih PSG, Luis Enrique, menepis anggapan bahwa ada krisis di Paris. Yang berubah dari musim lalu hanyalah Lens, ujarnya singkat. Mereka berbeda. Selebihnya masih sama. Pernyataan itu tidak sepenuhnya keliru. Lens memang tampil sangat berbeda, bahkan nyaris tak dikenali dibandingkan tim yang gagal lolos ke kompetisi Eropa kurang dari setahun lalu. Di bawah pelatih sebelumnya, Will Steele, finish di peringkat 8 sudah dianggap cukup solid, terlebih mengingat banyaknya pemain yang dilepas. Transformasi sebenarnya terjadi sejak Pierre Sage mengambil alih kursi pelatih pada musim panas lalu. Penunjukan Sage sempat dipandang sebagai langkah aman, mengingat pengalamannya menangani situasi sulit di Lyon sebelum dipecat Januari tahun lalu. Target awalnya pun sederhana, bertahan di Ligue 1 dan menstabilkan keuangan klub. Namun, segalanya berubah cepat. Kemenangan telak 5-0 atas Paris FC di laga tandang membawa Lens kembali ke puncak klasemen. Meski demikian, Sage tetap merendah. Gelar juara bukan prioritas kami. Fokus kami sekarang Liga Konferensi, ujarnya, seraya menambahkan bahwa persaingan realistis Lens lebih mengarah ke Olympique Lyonnais atau Marseille ketimbang PSG. Pandangan itu tidak sepenuhnya sejalan dengan mentalitas para pemain. Kami berada di posisi bagus untuk bersaing memperebutkan gelar dan kami tidak menutupinya, tegas Odsonne Edouard, yang tengah menikmati kebangkitan karirnya. Kami pesaing, dan akan bertarung sampai akhir. Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Meski Lens telah menjual sejumlah pemain penting sejak nyaris juara pada musim 2022-23 termasuk Abdulkadir Husanov dan Kevin Danso, mereka justru menjadi tim yang lebih seimbang. Kehilangan Neil El Ainaoui, Andy Diouf, dan Facundo Medina tak melemahkan struktur tim. Musim ini kami lebih komplit, ujar gelandang senior Adrien Thomasson. Terutama di lini depan, kami punya profil pemain yang sebelumnya tidak kami miliki. Rekrutmen Lens nyaris sempurna. Kiper Robin Riser, 3 juta euro, tampil impresif hingga disebut-sebut bakal dipanggil Didier Deschamps. Bek kiri Mathieu Udol mencapai performa terbaik dalam karirnya, sementara Florian Thauvin bangkit luar biasa hingga kembali ke radar timnas Prancis.
Di lini tengah, Mamadou Sangar menarik minat klub-klub Premier League, sementara Samso Baidoa tampil solid di jantung pertahanan. Tambahan Januari berupa Alan Saint-Maximin bahkan langsung berdampak dengan kontribusi gol dan assist dalam 2 laga awalnya. Lebih dari sekadar transfer, Sage juga sukses membangkitkan pemain lama. Wesley Said kini produktif dari sisi kiri, Thomason bersinar sebagai playmaker dalam, dan Malang Sarr yang sempat terpuruk pasca masa sulit di Chelsea menjadi pilar penting dalam sistem 3 back. Hasilnya nyata. Lens baru kebobolan 17 gol, paling sedikit di Liga 1 musim ini. Tim ini seperti bulldozer, ujar mantan presiden klub Gervais Martel. Mereka menekan, menyerang, dan memaksa lawan melakukan kesalahan. Jadi, kenapa tidak bermimpi juara? Sage tetap berusaha meredam euforia. Ia menegaskan PSG tetap favorit mutlak. Namun faktanya, di luar kemenangan besar atas Marseille, PSG belum konsisten tampil seperti biasanya. Bahkan Dembele mengakui ada masalah mentalitas. Musim lalu kami mendahulukan klub. Kami harus kembali ke sana, ujarnya usai kekalahan mengejutkan dari Rennes. Harapan Lens kini bertumpu pada duel langsung kontra PSG pada 12 April di Stade Bollaert de l'Elysée. Saya belum pernah mengalahkan PSG, kata Sage sambil tersenyum. Tapi jika itu terjadi kali ini, tentu tidak buruk. Jika Lens benar-benar menang di laga tersebut, mimpi yang selama ini coba ditepis mungkin akan berubah menjadi keyakinan. Jika Manchester City ingin memaksimalkan peluang mereka menundukkan Newcastle United akhir pekan ini, solusi paling sederhana bagi Pep Guardiola mungkin adalah satu keputusan berani, memainkan Omar Marmoush sejak menit awal. Penyerang asal Mesir itu punya catatan luar biasa setiap kali menghadapi Newcastle. Dalam 2 penampilan sebagai starter melawan tim asuhan Eddie Howe, Marmoush mencetak 5 gol yang berarti 41% dari total golnya bersama City sejak bergabung pada Januari lalu. Marmoush benar-benar memperkenalkan diri kepada publik Etihad lewat hat-trick spektakuler dalam kemenangan 4-0 atas Newcastle, hanya pada laga ketiganya setelah didatangkan dengan bandrol 63 juta pound dari Eintracht Frankfurt. Ia kembali menjadi mimpi buruk bagi lawan yang sama di leg kedua semifinal Carabao Cup awal bulan ini, mencetak 2 gol dalam 22 menit dan mengantar City ke Wembley untuk menghadapi Arsenal. Namun, di luar rekor impresif tersebut, kontribusi Marmoush sepanjang musim ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai transfernya. Ia baru 4 kali menjadi starter di Premier League, angka yang memang dipengaruhi keikutsertaannya di Piala Afrika serta cedera lutut yang membuatnya menepi lebih dari sebulan. Meski begitu, fakta ini juga menegaskan betapa sulitnya menembus tim utama City, terutama dengan keberadaan Erling Haaland. Persaingan Marmoush semakin ketat sejak kedatangan Antoine Semenyo pada Januari. Mantan penyerang Bournemouth itu langsung tancap gas, mencetak lebih banyak gol dalam 1 bulan pertamanya bersama City dibandingkan total gol Marmoush sepanjang musim ini. Menjelang fase krusial perebutan trofi, tekanan pun mengarah ke Marmoush untuk segera memberikan dampak nyata. Padahal, Marmoush direkrut sebagai solusi atas mandeknya lini serang City di paruh pertama musim lalu. Catatan 19 gol dan 11 assist bersama Frankfurt membuatnya langsung dipercaya Guardiola, tampil sebagai starter dalam 14 dari 16 laga Liga sisa musim serta menjadi bagian penting perjalanan City hingga final Piala FA. Sebagian besar waktu, ia berbagi beban mencetak gol dengan Haaland, kecuali saat penyerang Norwegia itu absen 5 pekan akibat cedera pergelangan kaki. Selain hat-trick ke gawang Newcastle, Marmoush juga mencetak gol melawan Brighton Hove Albion, Leicester City, Crystal Palace, serta 2 kali ke gawang Bournemouth, termasuk gol penentu di perempat final Piala FA. Salah satu golnya bahkan dinobatkan sebagai gol terbaik Premier League musim itu. Satu-satunya noda datang di final Piala FA ketika eksekusi penaltinya digagalkan Dean Henderson, meski sorotan publik lebih banyak tertuju pada Haaland yang enggan mengambil tanggung jawab. Ketika dia datang musim lalu, dia luar biasa selama 2 atau 3 bulan, ujar Guardiola pada Januari. Tanpa dia, mustahil kami lolos ke Liga Champions atau mencapai final Piala FA. Dia pemain spesial, masih bisa berkembang, dengan insting gol dan energi yang sangat bagus. Namun, musim ini realitasnya lebih keras. Marmoush baru mencetak 1 gol di Premier League ke gawang Wolverhampton Wanderers sementara 3 gol lainnya datang di Carabao Cup. Lebih mengkhawatirkan lagi, ia jarang mendapat kesempatan bermain, bahkan tak pernah menjadi starter liga selama lebih dari 4 bulan. Guardiola musim ini tampak enggan memainkan Marmoush dan Haaland bersamaan. Dengan Haaland mencetak 25 gol antara Agustus dan Desember, persaingan praktis hanya menyisakan 1 pemenang. Namun kini, Haaland mulai kelelahan gagal mencetak gol dari permainan terbuka dalam 9 laga beruntun dan performa City ikut menurun, tanpa kemenangan dalam 4 laga liga pertama tahun 2026. Sejak kembali dari tugas internasional, peran Marmoush kembali meningkat.
Ia tampil dalam 8 laga terakhir City di semua kompetisi, 5 diantaranya sebagai starter. Namun, eksperimen memainkan dia bersama Haaland, termasuk melawan Liverpool dan Galatasaray belum membuahkan hasil. Justru, performa terbaik Marmoush muncul saat ia menjadi ujung tombak tunggal, seperti ketika menghadapi Wolves dan Newcastle. Tak heran Guardiola menyebutnya lebih sebagai penyerang murni ketimbang sayap. Sayangnya, peluangnya di sisi sayap kini semakin tertutup. Semenyo tampil luar biasa dalam 5 laga liga terakhir, mencetak 5 gol dan 2 assist, sementara kembalinya Savinho dan Jeremy Doku dari cedera akan menambah kemacetan di lini depan. Situasi ini menguntungkan City dalam perburuan 4 trofi dalam 3,5 bulan ke depan, tetapi menjadi ujian besar bagi Marmoush. Apakah ia mampu meningkatkan levelnya, atau justru bernasib seperti Julian Alvarez cadangan Haaland yang akhirnya memilih hengkang? Saya ingin memenangkan trofi, kata Marmoush saat tiba di Etihad. City adalah klub paling sukses di Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Saya ingin menjadi bagian penting dari tim pemenang ini. Marmoush mungkin bergabung di salah satu musim langka tanpa trofi di era Guardiola, tetapi optimisme kembali tumbuh di skuad City. Dan rintangan berikutnya dalam kebangkitan itu adalah Newcastle, tim yang, kebetulan, merupakan lawan favorit Marmoush. Like, komen, share dan subscribe ya. Terima kasih.